izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Kembali kita hendak bersama-sama merasakan kasih karunia Tuhan, mensyukuri akan setiap berkat nikmat karunia yang tercurah dalam kehidupan kita.
Kita sudah menerimanya, kita sudah merasakannya di sepanjang kehidupan kita hingga sampai dengan saat ini. Di samping itu kita juga hendak bersama kembali belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan terlebih dahulu datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, karena Engkau sungguh amat baik bagi kehidupan kami. Berkat-Mu tercurah di sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini. Engkau melindungi kami semua sehingga kesehatan, kekuatan, penghiburan senantiasa Engkau curahkan, Engkau berikan bagi kami semua. Bersyukur atas setiap kesempatan dan waktu yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beraktivitas hingga sampai detik ini. Dan saat ini, saat kami bersama-sama berhimpun, sebelum kami memulai setiap aktivitas kehidupan kami, bahkan menjalani hari-hari kami ke depan, kami hendak belajar kembali, memahami akan kehendak dan karya-Mu melalui sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membuka mata batin kami, telinga dan pemikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh menyimpan setiap perkara dan akhirnya coba untuk melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, biarlah Tuhan sendiri yang memakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah kami, inilah perhimpunan kami, dan kami siap untuk menerima sabda Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Ya Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita hendak bersama belajar. Saat ini kita hendak belajar dari Ayub 7. Ayub 7 ayatnya yang ke-11. Ayub 7 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Saya ulang ya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama belajar dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Ayo kita mencoba untuk menerapkan kondisi Ayub dalam kondisi kehidupan kita saat ini. Dan saya mengajak kita semua untuk membaca ulang apa yang tertuang dalam Ayub 1 ayatnya yang pertama. Ayub 1 ayatnya yang pertama. Dikatakan di sana ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita melihat situasi kondisi kehidupan Ayub ketika itu. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Siapakah Ayub? Kembali saya menekankan di sini. Ia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang jujur. Ia adalah orang yang takut akan Allah. Dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Wow, sempurna ternyata kehidupannya. Kalau kita menggambarkan pada masa kini, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, aduh luar biasa. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia orang yang mengabdi tulus kepada Tuhan. Dia orang yang melayani Tuhan siang, malam, pagi, petang. Kalau tahu orang-orang zaman sekarang ini khatam Alkitab beberapa kali, itu mungkin yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dan bukan hanya sekedar khatam, Ibu Bapak Saudara. Tetapi dia juga merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya dia juga merenungkan, dia juga menghayati, dia juga melakukan setiap perkara dalam kehidupannya. Lalu apa yang kurang dari Ayub?
Kalau toh Ayub hidup pada zaman sekarang, kemungkinan besar doa bukan hanya dilakukan 3 kali dalam sehari sebagaimana kebiasaan orang Yahudi ketika itu. Tetapi dia akan sering kali berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau dia hidup pada zaman sekarang, kemungkinan besar Alkitab yang tadinya kempes itu menjadi menggelembung karena terlalu sering dibuka dan dibolak-balik. Dipahami isinya dengan baik dan betul. Bahkan di dalam kehidupannya pada zaman sekarang, kalau Ayub itu ada, tidak ada waktu sedetik pun untuk nganggur, rebahan, atau bahkan nonton sinetron sebagaimana dilakukan oleh Pendeta Rudi. Tidak ada waktu untuk itu. Karena ketika dia merenungkan Taurat Tuhan, dia menghayati Taurat Tuhan, dia melakukan Taurat itu dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak ada jeda waktu untuk leha-leha, untuk beristirahat. Dia terus melakukan. Ketika ada orang yang menangis, dia siap sedia untuk datang menghiburnya. Ketika ada orang yang pengen kekuatan, dia datang untuk memberikan dan menyediakan pundaknya untuk bersandar. Dia pendoa yang baik. Tetapi nampaknya orang yang sempurna di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama itu, memperoleh, kalau dikatakan cobaan, okelah cobaan. Kalau dikatakan itu adalah ujian, oke, itu ujian, atau dalam bahasa Jawa pendadaran yang diinisiasi oleh iblis. Coba bayangkan saudara, ada beberapa hal yang terhilang dari kehidupannya ketika itu. Dalam waktu yang singkat, dia harus kehilangan harta benda miliknya. Kita membayangkan kalau Ayub itu sudah berusia kurang lebihnya 60 tahun. Tentu dia juga berangan-angan bahwa harta benda yang dikumpulkan sekian puluh tahun itu hilang musnah tanpa bekas. Coba bayangkan. Orang yang sempurna loh. Dia harus kehilangan harta bendanya. Bukankah ketika dia meminta kepada Tuhan, orang yang saleh, orang yang jujur ini meminta kepada Tuhan, dia juga masih harus mengeluarkan keringatnya untuk berusaha. Mengumpulkan satu demi satu kambingnya, mengumpulkan satu demi satu lembunya. Lalu dia memiliki 1 pelayan, 2 pelayan, bahkan ratusan pelayan untuk memelihara apa yang dia miliki. Berusaha keras untuk memenuhi semuanya itu, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana proklamasi itu didengungkan, harta benda itu lenyap. Yang kedua, saudara, ketika anak-anak pemberian Tuhan, dia berusaha penuh untuk adanya anak-anak di dalam kehidupan keluarganya, untuk melanjutkan garis keturunan bagi hidupnya. Bukan hanya ketika baru mengandung lalu keguguran, tetapi dia harus ngopeni dari orok sampai dengan dewasanya, lalu sampai dengan menikahkan anak-anak itu. Perjuangan yang tidak ringan tentu saja. Setiap keluarga menginginkan ada anak, ada penerus garis keturunan. Dan ketika itu semua sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya, menjadi pelengkap dalam kehidupan rumah tangganya, diambil juga serta-merta. Hilang semuanya, bukan hanya 1 atau 2. Lalu yang ketiga, saudara, bukankah pada waktu yang singkat pula lalu Ayub mengalami penderitaan, yaitu sakit penyakit.
Yang dalam kehidupan orang-orang Israel, katakanlah begitu, penyakit adalah sebuah kutukan. Penyakit adalah akibat dosa. Lalu kita bertanya ke depan, apa sih salahnya Ayub? Bukankah dia orang yang sempurna di hadapan Tuhan Allah dan sesama manusia? Tetapi kenapa dia harus sakit? Dan sakitnya adalah sakit yang parah, hampir merenggut jiwanya. Penyakit yang harus disingkiri oleh banyak orang. Penyakit yang harus dibuang. Ketika orang kena anginnya saja, itu adalah sebuah kenajisan. Ketika orang mau memberikan makanan, sekarang ada jogotongo. Jogotongo masih dicandelkan di pintu, masih ditaruh di bawah, di depan pintu. Tetapi untuk Ayub, ketika sang istri, ketika pembantunya memberi makan dari jarak yang cukup jauh, dia harus berteriak-teriak, Pak, iki makananmu. Dia harus berusaha untuk mengambilnya padahal dia dalam kondisi sakit parah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi yang seperti itu, apa yang dia harapkan? Kadangkala ada beberapa tahapan yang harus dialami, harus dilalui. Ada penyangkalan diri, ada bargaining, nyang-nyangan, yang lalu akhirnya penerimaan. Di saat harus mengalami beberapa tahap, bukankah perlu pendamping di dalam menghadapi situasi sulit dalam hidupnya? Tetapi nampaknya itu pun tidak dialami oleh Ayub. Istri yang digadang-gadang mampu memberikan penghiburan, penguatan dalam hidupnya, ternyata juga menghujatnya, menjauh, meminta supaya dia menghujat Allah di dalam hidupnya. 3 teman akrabnya yang diharapkan untuk membantu kepedihannya, masa suramnya, ternyata juga tidak mau hadir. Tidak mau memberikan hatinya, memberikan pemikirannya, bahkan doa untuk Ayub. Mereka semua menghindar, bahkan melecehkan. Kehilangan banyak hal dalam kehidupan Ayub. 5 hal dia kehilangan, sehingga semuanya hancur lebur. Yang menjadi pertanyaan tentu saudara, bagaimana sikap orang yang sempurna ini di hadapan Tuhan Allah ketika menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, permasalahan dalam kehidupannya. Mungkin kita berpikir ketika Ayub kehilangan harta bendanya, dia akan mengatakan, ya Tuhan, tidak masalah, harta bendaku Engkau ambil. Karena harta bendaku ini adalah pemberian-Mu. Ketika aku mencari, aku diberi oleh-Mu kekuatan, kemampuan untuk bisa mencari dan mendapatkan segala sesuatu. Dan ketika Tuhan mengambilnya, oke, Tuhan ambil. Karena aku percaya Tuhan akan menggantikannya. Ketika anak-anak dipanggil oleh Tuhan, iya betul, di dalam ayatnya yang ke-21 dari Ayub 1, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Iya Tuhan, anak-anakku ini adalah pemberian-Mu. Ketika aku berusaha keras dan Engkau belum memberinya, tentu Engkau tidak akan pernah memberinya. Tetapi ketika dengan usahaku Engkau memberi banyak hal di dalam kehidupan anakku, dan sekarang anakku kembali kepada Tuhan, oh puji Tuhan. Kita membayangkan hal yang seperti itu. Dan kita juga membayangkan ketika orang sempurna di hadapan Tuhan Allah berhadapan dengan sakit penyakit yang parah itu, pasti dia juga berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu.
atas sakit penyakit yang Kau berikan di dalam tubuhku, sehingga aku pun boleh sadar diri akan kelemahanku, akan kebergantunganku kepada Tuhan, dan aku tetap percaya bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan sempurna. Ketika istrinya menuntut dia untuk menghujat Allah, seorang yang sempurna di hadapan Tuhan tentu akan menasihati dengan baik. Jangan seperti itu, Jeng. Apa yang kamu lakukan adalah salah. Tuhanlah yang memberi segala sesuatunya, dan Tuhan sekarang yang mengambilnya. Dengan bijaksananya dia menasihati istrinya. Demikian pula ketika teman-temannya menghindar dari dia, tentu seorang sempurna ini akan mengatakan, oh tidak jadi soal teman-temanku meninggalkan aku, yang penting Tuhan tetap bersama dengan aku. Apakah itu yang terjadi, saudara? Seorang yang sempurna di hadapan Tuhan, seorang yang sempurna juga tidak akan pernah lepas dari berbagai macam persoalan kehidupan. Sehingga kalau ada kidung pujian, suka duka silih berganti memperkuat imanku. Seorang yang sempurna juga akan mengalami masa-masa duka cita di dalam kehidupannya. Dan ketika dia mengalami duka cita, tentu dia juga tidak setegar yang kita bayangkan. Ayub menghadapi semua musibah yang menimpa dirinya dengan kesedihan yang sangat. Dia marah, dia jengkel, dia muak mungkin. Dia mengalami kekecewaan tentu saja. Tetapi juga dengan kerendahan hati yang tunduk pada Allah dan terus menyembah Allah di tengah kesukaran yang dia hadapi. Seorang yang sempurna di hadapan Tuhan tetap saja memiliki reaksi terhadap musibah, juga ditandai dengan keraguan-raguan. Ditandai dengan kemarahan, perasaan diasingkan oleh Allah. Merasa bahwa Allah itu begitu jauh. Allah meninggalkan dia, Allah berpaling dari dia, Allah tidak memedulikan dia sama sekali. Hancur hatinya. Namun saudara, pada saat-saat yang suram itu, dan iman yang mungkin saat itu goyah, Ayub tidak berbalik melawan Allah, tapi dengan terus terang mengungkapkan protes dan perasaannya kepada Tuhan, kepada Allah. Sehingga itulah yang muncul dari Ayub 7 ayat yang 11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Dia jujur terhadap Allah. Dia mengungkapkan segala sesuatu yang dia rasakan, yang dia alami, kejenuhan, kemarahan, kejengkelan. Dia ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin hal-hal kesempurnaannya pun dia serahkan kepada Tuhan. Bukankah aku ini orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan dan takut akan Engkau, Tuhan? Kurangkah dari sikapku selama ini sehingga menjadikan Tuhan murka terhadap aku, menjauh dariku? Aku benar-benar kecewa, Tuhan. Aku benar-benar marah, Tuhan. Aku benar-benar sesak, Tuhan. Kembali di tengah keterus-terangannya,
Dia masih memiliki kerendahan hati. Dia masih terus menyembah Tuhan, tunduk kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, terus memohon pertolongan kepada Tuhan. Dia sadar akan keterbatasannya. Mungkin di tengah kesempurnaannya masih ada banyak hal yang dianggap kurang benar di hadapan Tuhan. Tetapi toh dengan setiap peristiwa yang terjadi bukan hanya karena dosa-dosa, tetapi kembali Tuhan ingin memperkuat iman kepercayaan kita. Apakah kita masih tetap menggenggam salibnya? Apakah kita masih menggenggam tangannya dengan erat? Apakah kita masih berusaha menjamah jumbai jubahnya itu? Apakah kita masih setia datang kepadanya untuk berdoa dan memohon pertolongan kepadanya? Apakah kita masih mau sambat nyebut pada Dia dan meminimalkan setiap keluh kesah yang seringkali muncul dalam hati kita? Tidak ada larangan. Bahkan Ayub pun, orang yang sempurna itu, berbicara dalam kesesakan jiwanya dan mengeluh dalam kepedihan hatinya. Endingnya, saudara, ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Mengembalikan semuanya itu berlipat kali ganda. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ada banyak hal yang mendukakan hati kita. Ayo kita datang kepadanya. Keluarkan setiap unek-unek yang ada di dalam diri kita. Nyatakan kepadanya. Mohon pertolongannya, sujud dan menyembah kepadanya. Terus jalani kehidupan ini dengan semangat juang yang tinggi. Karena percayalah Tuhan menyediakan pundaknya untuk kita. Tuhan tetap ngelus-elus pundak kita, rambut kita, menenangkan kita dan menggenggam erat tangan kita. Rasakan itu dalam kehidupan kita bersama. Karena Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umat ciptaan yang dikasihi oleh-Nya. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami menghadap tahta hadirat-Mu. Memohon ampun akan setiap dosa pelanggaran yang sering kali terjadi dalam kehidupan kami. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang belum mampu kami perbaiki. Di samping kesalahan-kesalahan yang mendatangkan malapetaka, tentu ada karya-Mu yang begitu agung dan luar biasa bagi kehidupan kami. Untuk kami terus mengingat Engkau. Untuk kami terus memperkuat iman kepercayaan kami. Tuhan, kami percaya Engkau menampung setiap keluh kesah kami. Menampung pedih perih hati kami. Menampung ungkapan-ungkapan kemarahan kami. Jadikan kami juga orang yang tegar menghadapi setiap persoalan kehidupan ya Allah.
Jadikan kami orang yang terus bersujud dan menyembah Engkau di dalam keseharian kami, di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Jadikan kami orang yang begitu kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan dan tidak nyingkur Engkau, membalikkan badan dari Engkau. Kami tetap ingin tertuju kepada Engkau ya Allah. Oleh sebab itu saat ini pun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita, yang letih, lesu dan berbeban berat. Mereka yang lemah tubuhnya tetapi yang lemah imannya juga. Tuhan pasti menolong semuanya. Secara khusus kami memohonkan berkat kesembuhan untuk saudara-saudara kami Mbak Ning, saudara kami Widi Kristianto, saudara kami Pendeta Slamet Waluyo. Di dalam kerahiman-Mu ya Allah, kami memohon berkat bagi saudara-saudara kami ini dan bagi saudara-saudara kami yang lain. Engkau mengasihi mereka. Engkau memperkuat iman kepercayaan mereka dan Engkau memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus melayani Engkau di dalam keterpurukan mereka. Sehingga Engkau juga memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka, untuk boleh sembuh dari sakitnya, untuk boleh kembali melayani Tuhan, untuk boleh mendampingi orang-orang yang mereka cintai dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga. Mampukan kami menjalani aktivitas kehidupan kami masing-masing pribadi dengan baik. Mampukan kami menata kehidupan bersama dengan baik. Mampukan kami bekerja sama, saling mengasihi, saling menyayangi, saling memperingatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan menjadi kepala atas rumah tangga kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, terlebih berkaitan dengan COVID-19. Ada banyak orang yang merasakan kehilangan Tuhan, kehilangan kesempatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tolong Tuhan, Engkau mengembalikan pada waktu yang telah Engkau tentukan, berlipat kali ganda. Bangsa dan negara kami yang harus menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, juga Tuhan akan menolongnya. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan kami boleh memasuki kehidupan di dalam dunia dengan penyertaan tangan kuasa Tuhan. Dan di tengah-tengah perimpunan kami mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan doa pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita, menyertai sepanjang hidup kita. Artinya kita diminta untuk tetap semangat. Ayo berjuang terus tanpa henti sampai titik penghabisan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu.